Ada yang baru lagi dari Realme 13 5G. Apa saja hal baru yang dibawa oleh Realme 13 5G ini? Yang pertama tentu saja sudah 5G, dan buat yang sudah bosen dengan chipset sejuta umat Helio G99, Realme 13 5G ini udah pakai chipset yang lebih baru dan lebih gahar Dimensity 6300 5G, termasuk salah satu yang tertinggi di segmennya saat ini. 12GB RAM plus 14GB Dynamic RAM dengan internal storage 256GB, ada GT Mode, 120Hz display, 45W ultra fast charge, dan mampu recording 2K video dengan OIS. Realme 13 5G yang saya review ini varian warnanya Speed Green. Looks-nya cakep dan premium. Bodinya tipis cuma 7,79mm aja. Realme menyebutnya Victory Speed Design yang terinspirasi dari lambang Victory di Mobile Legends dan Honor of Kings, dengan modul kamera melingkar dan speedy lightning texture di bagian bawahnya. Yang paling saya suka handheldnya ini solid tapi ringan dan tipis, jadi kalau buat ngegame lama nggak kerasa capek. Dan yang mantep, proteksi ratingnya udah IP64 Dust and Water Resistance, yang artinya nggak cuma tahan debu aja, tapi juga masih mampu kalau cuma dicelupin ke dalam genangan air setinggi 2 cm kayak gini dan nggak lebih dari 30 detik. Mantap! Displaynya juga udah support Rainwater Smart Touch, jadi nggak masalah kalau dipakai meskipun layar masih basah. Atau kalau nggak mau sentuh display saat basah, di Realme 13 5G ini juga udah support Air Gestures. Display 6,72 inch Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz, brightness 580 nits, jadi kurang terlalu recommended kalau dipakai di kondisi outdoor yang silau. Kalau display 120Hz-nya ini memang terasa banget smooth dan responsif. Dan fitur Eye Comfort-nya ini kalau diaktifin juga bikin nyaman buat main game berlama-lama, soalnya cahayanya lebih redup. Realme 13 5G ini punya chipset Dimensity 6300 5G dengan kapasitas memori mantap 12GB RAM plus 14GB Dynamic RAM. Baterai 5000 mAh dengan 45W ultra fast charge. Antutu versi 10-nya mendapatkan skor di 456 ribuan. Dengan PC Mark baterai test cukup mengagumkan mencapai 18 jam 37 menit. Dan ini hasil benchmark test lainnya. Rata-rata selling point-nya memang lebih berorientasi ke performa gamingnya, mengusung tagline performa gaming lancar. Kira-kira selancar apa performa gaming Dimensity 6300 5G ini, yang digadang-gadang bakal lancar smooth di 60 fps buat main game? Kita testing langsung non-stop selama 3 jam buat main 5 game mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pertama, kita mainkan Mobile Legends di setting graphic high 60 fps selama 30 menit. Average FPS-nya ada 56 fps dengan FPS terendah di 31. Temperatur maksimal ada di 42 derajat dan baterainya berkurang 7%. Selanjutnya kita nyalakan GT Mode dan mainkan lagi selama 30 menit. Hasilnya memang terdapat peningkatan kestabilan FPS average-nya menjadi 57 sampai 60 fps. Dengan FPS terendah juga meningkat menjadi 45 fps. Temperatur maksimal setelah 1 jam bermain hanya terasa hangat saja di 42 derajat. Masih tetap sama meskipun GT Mode aktif. Dan baterainya berkurang 8%. Memang jadi 1% lebih boros dibanding tanpa GT Mode, tapi kestabilan FPS meningkat. Game kedua, Honor of Kings. Kita mainkan di setting graphic high 60 fps selama 30 menit. Average FPS ada di kisaran 56 sampai 60 fps, dengan FPS terendahnya hanya 24 fps. Temperatur tertinggi 42 derajat dan baterainya berkurang 7%. Selanjutnya kita nyalakan GT Mode dan mainkan lagi selama 30 menit. Average FPS-nya meningkat menjadi 57 sampai 60 fps. Tapi FPS terendah meningkat menjadi 35 fps. Setelah total 2 jam permainan non-stop, temperatur tertingginya masih aman berada di 43 derajat Celcius. Hasilnya masih cukup identik dengan Mobile Legends, tidak terlalu signifikan karena memang mungkin grafisnya nggak terlalu berat. Yang saya suka dari floating bar-nya ini punya banyak fitur buat gaming. Mulai dari quick start up buat yang suka buka banyak game sekaligus. Game focus mode kalau pengen main game nggak terganggu dengan hal lain. Network optimization, filter game, sampai voice changer dengan banyak pilihan jenis suara biar gaming makin fun. Next, kita tes yang lebih berat, game Free Fire. Kita mainkan di grafis ultra FPS high selama 30 menitan. Average FPS-nya hanya bisa mencapai 51 fps, dengan FPS terendah di 30 fps. Temperatur tertinggi ketika bermain ada di 44 derajat setelah digeber 2,5 jam non-stop, dengan pengurangan baterai 7%. Dan kalau kita aktifin GT Mode-nya, baru terasa banget peningkatan average FPS-nya stabil di 58 sampai 60 fps. Dengan FPS terendah juga meningkat jadi 56 fps. Kesimpulannya memang GT Mode-nya ini terasa banget beda kestabilan FPS-nya buat game-game yang lebih berat grafisnya seperti Free Fire ataupun PUBG.
Dan setelah digeber non-stop 3 jam main game terakhir di Free Fire ini, temperaturnya ini masih sangat aman di 45 derajat dan bodinya masih terasa hangat aja. Stainless steel vapor cooling system seluas 2249 mm persegi ini masih cukup dominan ngejaga temperaturnya nggak overheat. Tapi memang penurunan baterainya menjadi lebih banyak sekitar 1-2% dibandingin tanpa memakai GT mode. Tapi buat experience gaming yang lebih stabil di 60 fps dan smooth, jelas lebih baik pakai GT mode-nya. Apalagi ngecas baterainya juga cepat. Game keempat kita tes PUBG Mobile. Setting grafik kita mainkan di Smooth Ultra. Average FPS-nya berada di 40 fps. Gameplaynya cukup smooth dengan respon touch yang sangat baik. Selain memang smooth lancar di 40 fps, yang paling terasa nyaman itu Hypersense gyroscope-nya. Coba lihat ini. Gerakan sedetail ini didetek dengan presisi. Karena gyroscope-nya ini udah pakai hypersensitive 6 sumbu. Jadi beneran kepake buat akurasi. Dan surround sound dual stereo speaker-nya ini juga lebih terasa kalau dipakai di game PUBG. Jadi player bisa tahu posisi musuh dari hanya dengerin suara tembakannya aja. Setelah sekitar 30 menit bermain, temperatur tertinggi ada di 41 derajat Celcius dengan pengurangan kapasitas baterai hanya 6% aja. Tergolong sangat awet baterainya. Game terakhir kita tes Genshin Impact dengan setting grafik lowest 60 fps. Average frame rate-nya masih mencapai 40 fps dengan fps tertinggi hingga 47 fps. Ternyata performa Dimensity 6300 5G ini masih cukup oke dan sangat playable. Bahkan buat main game seberat Genshin Impact dengan temperatur tertinggi mencapai 46 derajat, termasuk lumayan panas tapi nggak sampai overheat. Dan lagi-lagi baterainya sangat awet dengan hanya berkurang 8% aja selama 30 menitan bermain. Mantap! Baterainya ini saya tes juga buat nonton YouTube selama sejam, cuma berkurang sekitar 5-6% aja. Fix awet banget. Apalagi juga ada proteksi jaminan baterai nggak bakal menurun di bawah 80% setelah dipakai selama 4 tahun. Kalau dari segi performa udah mantap, dan memang terbukti selain punya fitur 5G, Dimensity 6300 5G ini masih sedikit lebih baik dibanding Helio G99. Performa gaming lancar, bagaimana dengan kualitas kameranya? Realme 13 5G ini punya main kamera 50 megapiksel dan front kamera 16 megapiksel. Main kameranya punya kualitas yang sangat baik dan detail di kondisi yang aman. Warnanya vibrance dan capture-nya juga cukup cepat. Selain itu, 2 kali zoom-nya juga detailnya masih bagus banget, nggak terasa stretching pixel sama sekali kalau kita capture di kondisi yang aman. Masih bagus banget kualitasnya. Tapi kalau untuk kondisi yang terlalu backlight, hasilnya masih kurang konsisten. Begitu juga dengan mode 2 kali zoom-nya yang jadi agak pixelated. Dan sayangnya mode ultra wide masih absen di Realme 13 5G ini. Ke mode portraitnya ternyata juga masih menampilkan tone warna yang sangat konsisten dengan detail yang tajam dan warna vibrant seperti yang ada di main kameranya. Bokehnya cukup bagus dan separasinya tergolong rapi. Cuma di kondisi background yang agak ruwet, baru nampak kurang begitu rapi. Tapi overall sih kualitas portrait mode-nya masih sangat bisa diandalin dan bagus. Seandainya ada lebih banyak pilihan focal length bakal lebih baik lagi, karena portrait mode-nya hanya punya focal length di 26 mm aja. Front kameranya juga ternyata masih menampilkan kualitas yang cukup baik dan konsisten, dengan kualitas bokeh yang ternyata tergolong sangat baik buat sebuah front kamera. Rapi banget. Di mode perekaman selfie video maksimal ada di 1080p 30 fps dengan kualitas yang standar-standar aja, masih kurang begitu stabil. Tapi untuk kamera belakang bisa recording sampai resolusi 2K dengan 30 fps. Sebenarnya movementnya udah cukup stabil, cuma autofocus dan auto exposure-nya aja yang menurut saya masih agak struggling kalau movementnya terlalu cepat. Sedangkan kalau kita take di kondisi yang lebih aman, hasilnya memang jadi jauh lebih bagus seperti ini. Di mode 1080p 60 fps nampak lebih smooth, tapi saran saya jangan dibawa ke kondisi yang terlalu backlight. Main aman aja di kondisi pencahayaan yang lebih baik. Kalau kita bawa ke kondisi yang agak low light seperti ini, detailnya masih tercapture dengan baik. Fokus ke subjek masih dapat dan nggak blurry berkat OIS-nya. Cuma memang kalau kita perhatiin lebih detail, noise mulai sedikit muncul dan warna sedikit kurang konsisten. Dan kurang begitu recommend untuk memakai mode 2 kali zoom-nya di kondisi yang low light. Tapi untuk portrait mode-nya ternyata bekerja cukup baik di kondisi low light juga. Detail subjeknya masih tajam meskipun memang separasinya kurang begitu rapi. Untuk selfie kameranya selama nggak terlalu gelap juga masih bagus detailnya. Tapi kalau terlalu jauh dari sumber cahaya masih agak kurang. Jadi kira-kira segini kondisi batas low light terbaiknya. Overall untuk kameranya selama nggak dibawa ke kondisi yang terlalu backlight ataupun low light, kualitas main kamera dan portrait mode-nya masih tergolong sangat baik untuk smartphone 3 jutaan yang orientasinya gaming banget.
Selain itu ada beberapa fitur penunjang lain seperti AI Smart Loop buat efisiensi drag and drop file dari satu aplikasi ke lainnya dengan lebih mudah, dan fitur NFC 360 yang bisa kita gunakan tanpa harus nempelin smartphone di tempat yang terlalu spesifik. Jadi lebih praktis kalau dipakai buat e-money. Oke, kesimpulannya, Realme 13 5G ini bisa jadi solusi yang sangat baik buat para mobile gamer yang sedang mencari smartphone di range 3 jutaan, khususnya karena kestabilan performa gaming Dimensity 6300 5G dengan kombinasi GT Mode, RAM 12GB yang sangat lega, display 120Hz yang smooth, dan baterai yang tergolong sangat awet. Dan bonusnya ternyata punya kualitas main camera yang tergolong bagus dan memuaskan. Cuma video recordingnya aja yang masih perlu sedikit ditingkatkan, yang seharusnya masih bisa mendapatkan update secara software. Tapi mengingat orientasi dari Realme 13 5G ini lebih ke gaming banget, seharusnya sih nggak terlalu jadi masalah buat para penggunanya. Oh ya, buat informasi aja, selain Realme 13 5G dari divisi AIoT, juga ada yang baru yaitu Realme Buds T310. Ini TWS kecil-kecil cabai rawit, punya bass yang kuat dengan 12,4 mm Dynamic Bass Driver, dan 46 decibel Hybrid Noise Cancellation dengan 3 pilihan level reduction. Bisa terkoneksi dua device sekaligus secara seamless, 45 ms ultra low latency, 360 special audio effect, dan yang mantep punya total playback sampai 40 jam. Realme Buds T310 ini bakal dirilis bareng sama Realme 13 5G. Thanks buat yang udah nonton sampai akhir, semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian. Saya Fian, see you in the next videos.